Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjidul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita sudah tiba di bulan Rabiul Akhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat-manfaat yang ada di dalam bulan Rabiul Akhir ini. Salawat serta salam tak lupa kita memperbanyaknya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harap nanti kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, bertakwa kepada Allah bukan hanya kita mengerjakan perintah Allah, tetapi juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena begitu banyak orang yang dia melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, tetapi tergelincir ketika meninggalkan larangan Allah. Banyak yang dia melakukan sholat, bahkan melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia, tetapi dia ketika bersendirian, tidak ada yang melihat dan diawasi oleh Allah, tidak diawasi oleh manusia, tapi dia lupa diawasi oleh Allah, sehingga dia melanggar larangan-larangan Allah itu. Karena maka dari itu takwa tidak hanya kita mengerjakan perintah Allah, tetapi kita juga harus meninggalkan larangan Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Dan inilah yang paling sulit. Ya, bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Paling tidak ada 3 amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa tidak hanya melaksanakan ibadah, tidak hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi juga bisa dimudahkan oleh Allah meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang pertama, dekatilah orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, kita apabila rumah kita dekat dengan masjid, dekat majelis ta'lim, itu akan mudah, ringan kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, di tempat yang baik, di waktu-waktu yang baik. Maka jangan jauhi orang-orang yang saleh, apalagi orang-orang yang dia memiliki ilmu agama. Pak, insyaallah ketika kita dekat dengan orang-orang saleh yang dia memiliki ilmu agama, dan alhamdulillah ada guru-guru kita di sekitar kita, kita sering-sering silaturahim ke rumah beliau, untuk hadir di samping beliau, insyaallah akan mencegah kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perkuat ilmu dan pemahaman Al-Qur'an. Pentingnya ilmu setelah adab. Ketika kita beradab, ketika kita menunaikan apa yang menjadi akhlak yang mulia, jangan lupa pula kita perlu ilmu. Maka ilmu ini penting sekali, sebagaimana awal daripada Islam ini ada diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dari malaikat Jibril alaihissalam. Ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka dengan memperbanyak kita membaca, menghadiri majelis-majelis ta'lim yang alhamdulillah untuk zaman-zaman sekarang ini sangat terbuka luas sekali kita untuk mengakses majelis ta'lim yang isinya adalah kajian-kajian ibadah, kajian-kajian ilmu yang bisa kita terus ikuti. Dan alhamdulillah di masjid kita ini
di setiap subuh, di setiap waktu, di waktu-waktu tertentu ada majelis taklimnya. Maka jangan sampai kita bosan untuk tetap hadir, sekalipun kita sudah tahu ilmu itu. Dengan kita hadir di majelis taklim, itu pun akan mencegah kita dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, paling tidak yang terakhir, walaupun masih banyak sebenarnya, paling tidak ada 3 hal ini. Yang ketiga, konsisten dalam mengamalkan sesuatu amal ibadah walaupun sedikit. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul a'mali adwamuha wa in qall." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinuitas, terus-menerus dilakukan, berulang, tidak bosan untuk dilakukan walaupun kecil. Jadi tidak perlu kita menunggu sebesar, menunggu sempurna dulu. Yang penting kita istiqomah untuk melaksanakannya. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasilnya, tetapi proses kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita tidak hidup hanya dalam catatan kehidupan ini, tetapi ada kehidupan berikutnya setelah alam dunia, yaitu alam akhirat, alam barzah dan seterusnya, sampai kita ditentukan oleh Allah masuk ke dalam surganya atau neraka. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Dengan menjalankan perintah Allah dan selalu berusaha kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun kita berada. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan untuk menjalankan ketakwaan dalam kehidupan kita, tidak hanya melaksanakan perintah ibadah tetapi mudah pula untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian saya sampaikan, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Beri kita ini adalah doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.